Ahli pidana Asmi Syahputra bersaksi di sidang peninjauan kembali terkait saka tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Rabu 31 Juli 2024. Mulanya pihak JPU bertanya terkait pembuktian pidana di Indonesia. Usai tanya jawab, keduanya terlibat adu argumen terkait alat bukti sah hingga ditengahi Hakim Ketua Rizka Yunia. Baik, terima kasih. Izin saya langsung saja bertanya kepada ahli. Untuk saudara jelaskan yang pertama, ahli, berkaitan dengan keterangan saudara tadi, karena ahli pidana akan saya tanyakan terlebih dahulu terkait pembuktian yang dipakai di Indonesia ini. Indonesia ini berdasarkan ilmu dari saudara ahli itu menggunakan pembuktian yang seperti apa, Pak? Mohon izin yang mulia, pembuktian yang dipakai di hukum acara pidana adalah pembuktian negatif. Saudara bisa membaca pasal 184 Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Di dalam Kitab Undang Hukum Acara Pidana ada 5 alat bukti yang dimulai dari keterangan saksi, kedua adalah keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, bukan pengakuan terdakwa atau tersangka. Baik. Tadi izin menggunakan pembuktian apa, Pak? Undang-undang negatif, siap. Di dalam undang-undang negatif, apakah sekonyong-konyongnya ya seorang hakim akan menjatuhkan putusan dengan kehilafannya tanpa memperhatikan alat bukti yang sah, bukan berdasarkan tulisan-tulisan kecil untuk memutuskan suatu perkara? Atau seperti apa, Pak? Dalam undang-undang negatif itu yang seperti apa pembuktian secara negatif? Apakah cukup dengan alat bukti terus bisa menyimpulkan ini salah? Atau berdasarkan 2 alat bukti kita bisa mendapatkan keyakinan hakim, kemudian kita memutuskan suatu perkara itu bersalah? Ini berkaitan dengan kehilafan hakim yang saudara sampaikan tadi. Saya mengundang saudara untuk kembali, kalau bicara tentang putusan, bacalah pasal 197 Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Baik. Di situ akan ada poin D bahwa hakim akan... Izin, pertanyaan saya belum masuk ke sana, Bapak. Pertanyaan saya, apakah seorang hakim bisa sekonyong-konyong ataupun secara tiba-tiba tanpa ada alat bukti membuktikan perkara itu salah, atau harus ada alat bukti sah yang dianggap sah oleh hukum atau berdasar hukum? Tentu dong, hakim pasti melakukan pemeriksaan yang menyeluruh sampai pemeriksaan itu selesai. Baik. Itu kan sehingga seperti apa, kan, ahli? Hukum acaranya begitu. Saya ngomong dulu apa saudara ya? Baik, silakan diselesaikan. Silakan diselesaikan. Saya hanya mau menyampaikan alasan 263 saja sih sebenarnya. Kalau Anda mau mendebat atau berdiskusi tentang... Tidak, izin yang mulia, saya bertanya berkaitan dengan keahlian saya saudara sebagai ahli pidana. Saya keberatan izin yang mulia menjawab karena tidak untuk itu. Ahli tidak mau menjawab, berarti ahli bukan tidak bisa menjelaskan. Saya tidak, saya sudah jelaskan dengan saudara. Iya, gimana? Saya bilang kan, sampailah pemeriksaan itu selesai, dimulai daripada dakwaan, pemeriksaan saksi-saksi, diperlihatkanlah alat bukti, betul kan? Jika sudah selesai tadi, betul nggak? Tentu akan ada selanjutnya tuntutan dan lain sebagainya. Pertanyaan saya bukan itu, ahli. Pertanyaan saya, apakah seorang hakim bisa memutuskan suatu perkara tanpa adanya alat bukti itu? Nggak ahli. Mungkin dong seorang hakim bisa memutuskan sekonyong-konyong. Baik. Terima kasih. Kemudian dengan pandangan seperti itu, saudara pun sebagai ahli saya rasa lebih memahami hal tersebut. Hakim pun dalam memutuskan ataupun mengatakan ini bersalah atau tidak, itu berdasarkan alat bukti yang sah.
saudara ahli tadi tanpa menguji alat bukti berdasarkan catatan kecil, sebagai seorang ahli menyimpulkan ini salah. Itu sebagai ahli pidana yang mempunyai ilmu sebagai doktor, menurut saudara itu benar atau salah berdasarkan keilmuan saudara? Menurut pengetahuan saya yang saya sandingkan, karena memang saya tadi diundang berdasarkan pengetahuan saya. Baik. Saudara nanti tolong disandingkan halaman-halaman tersebut. Tidak, karena Kalau kita tidak ya, siap. dihadapkan dengan Silakan diselesaikan. majelis hakim, mohon izin, saya selalu bilang dengan mahasiswa saya, kalau kita dihadapkan dengan kata-kata tidak selesai, tapi tolong dihadapkan dengan bendanya. Saya mengundang saudara untuk secara membuka putusan tadi supaya kita bisa dapat. Saya kebetulan membawa. Saudara bawa tidak? Saya ada. Baik, Kita enak. pertanyaan saya. Ini, mohon gini ya. Jadi Siap. tadi yang disampaikan oleh ahli itu adalah catatan untuk putusan saja. Baik. Anotasi putusan gitu loh. Berarti bukan alat bukti ya? Izin, yang mulia. Lain lagi cerita. Baik. Bukti. Enggak, pertanyaan saya itu yang mulia. Yang membuat ribet kan ahli sendiri. Enggak, tapi kan saudara Siap. menyambung- Tolong cabut lo kalimat yang itu Sebentar, gak baik lo. sebentar. Hai jaksa yang baik, gak boleh yang gitu mulia. dong. Izin yang mulia. Sudah, Siap. sebentar. Hakim saya merasa terintimidasi Siap. loh kalimatnya begitu. Siap. Ya. Anda tidak menyampaikan kode etik kalau begitu. Siap. Saya menyampaikan ke yang mulia bukan kesampaian ahli. Enggak dong, Siap. ditujukan ke saya. Kalau senggolnya tidak saya kan jadi Ini masalah. sebentar ya. Tadi catatan, hanya catatan untuk putusan, bukan sebagai alat bukti gitu loh. Baik, siap. Gitu kan Berarti maksudnya bukan ya. sebagai alat bukti. Baik, kemudian selanjutnya saya akan bertanya kepada ahli berkaitan dengan asas legalitas. Bisa dijelaskan apa itu asas legalitas? Asas legalitas diatur dalam pasal 1 angka 1 Kitab Undang Hukum Pidana yang menyatakan tidak ada satu perbuatan yang diancam, yang dapat diancam dengan pidana, melainkan satu aturan yang mengatur untuk itu. Namun dalam Kitab Undang Hukum Acara Pidana ada asas legalitas juga, diatur dalam pasal 3, yaitu adalah peradilan harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Baik. Berarti semua itu telah disebutkan seperti itu. Pertanyaan saya kepada ahli, ya, saudara ahli tadi menyampaikan adanya pertentangan antara satu putusan dan putusan lain. Apakah saudara ahli berdasarkan asas tadi sudah memeriksa? Oke, tadi sudah saudara jelaskan sudah memeriksa putusan. Diluruskan lagi. Jadi itu adalah salah satu alasan dari PK. Baik, Itu ya. baik yang mulia. Siap. Pertanyaan saya boleh saya lanjutkan yang mulia? Apa beralih? Belum, karena tadi beliau menyatakan ada putusan yang saling bertentangan. Maksud saya, apakah beliau sudah mempelajari putusan PT, kemudian putusan Mahkamah Agungnya, Yang mulia, saya izin. sehingga dia bilang bertentangan, ada khilafan? Yang mulia, izin. Sebentar ya. Yang mulia, Sebentar. Berarti saudara tadi tidak menyimak. Baik. Tadi kan tadi sebut satu-satu. Iya, dari siap. PN, PT, Siap, yang mulia. kasasi, gitu ya. Siap. Ya. Jadi Baik. sebentar. yang mulia, Ya, dia tidak sebentar. tahu kalau saya dosen, bukan bisa bohong-bohongan. Saya ngebaca. Jadi sudah ditengahi ya. Baik. Tadi sudah disebutkan dari mulai putusan pertama, banding sampai dengan kasasi. Itu tadi putusan sudah Siap. disebutkan. Terima kasih yang mulia. Izin. Kemudian pertanyaan saya berkaitan dengan novum yang disampaikan. Yang mulia, saya harus tunjukkan bahwa saya memang membaca yang mulia supaya tidak jadi pertentangan. Saya undang saudara untuk Baik. melihat catatan saya bahwa saya membaca. Kalau begitu saya tanya saudara bawa nggak putusannya? Yuk. Bawa, bawa. Baik. Bawa. Kita fokus kepada putusan. Oke, sekarang kamu yang mana? Yang
tingkat pertama. Gimana pertentangannya antara LPN, PT, Senam, tadi yang mana Pak? Tolong catatannya. Ya. Saya ngomong ya. Baik. Jangan diselanjutkan. Baik. Jadi seorang menanyakan apakah sudah diselajari. Ya. Misalnya yang pertama banding kasasi. Ini sudah diperhatikan di depan. Mereka harus bisa menolak dan disangka ya. Kemudian dari kasasi setelah ini yang sebentar ya. Yang kami tanyakan adalah yang dibawa oleh ahli. Jadi jangan mencampur adukkan yang tidak dibawa oleh ahli. Kembalikan ke tempatnya.
tertusuk penuh. Ini dari memori kasasi jaksa penuntut umum. Kalau ini bohong, bohonglah monumen ini. Saya mau baca. Menusuk perut ibu dari visum et repertum tidak pernah ada dari tanggal yang tadi saya bilang, baik visum 27 Agustus 2016 dan 17 Oktober 2016. Dari mana memori kasasi ini menyatakan ada hal-hal ini, karena ahli menyatakan tidak ini juga adalah hal yang tidak sesuai dengan faktanya saja. Lagi-lagi catatan saya ya, duanya ada kata dari ini fiktif, sudah kan jadi berbeda lagi, ada keadaan baru yang tadi saya sebut di pasal 263. Jadi ada keadaan baru. Ini kira-kira hasil visum ada luka perut. Nanti silahkan dicek pada disebutkan oleh memori kasasi jaksa itu adalah di perut, menusuk samurai di perut. Ya, jadi ini ya yang mulia, saya sudah tandai yang mulia. Nanti silahkan saya boleh juga apa-apa. Pertentangan dari putusan yang selanjutnya mana? Putusan yang selanjutnya pertentangan tidak ada. Pertentangan adalah bahwa fakta Bapak saya lupa. ya. Kalau jawab seperti itu nggak akan selesai. Untuk kuasa pemohon, ya, tolong